Ini dia contoh PowerPoint seminar hasil penelitian. Simak videonya untuk info selengkapnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Arena Lomba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh PowerPoint untuk seminar hasil penelitian ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada PowerPoint-nya. Di sini kita tinggal perbesar. Nah, untuk slide pertama di sini ada judul atau judul kegiatan kita ya. Di sini seminar hasil. Lalu jangan lupa juga logo universitas kita. Lalu di sini ada judul kita, judul penelitian. Lalu ada identitas kita, nama dan NPM. Setelah itu jangan lupa juga cantumkan nama dosen pembimbing 1, pembimbing 2, dan dosen pembahas. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini ada latar belakang masalah. Jadi untuk latar belakang masalah ini dipersingkat saja ya teman-teman untuk di PowerPoint-nya. Ini di sini ada 3 latar belakang. Jadi diambilnya itu hal-hal yang paling urgent dan penting. Lalu di sini juga ada bagian permasalahannya. Lalu dari tujuan diterapkannya program atau penelitian kita itu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini cuma ada 3 slide ya, karena kita harus meringkasnya. Lalu untuk slide selanjutnya itu ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ini bisa dijadikan satu slide juga ya teman-teman, karena untuk isinya hanya sedikit-sedikit. Lalu untuk next selanjutnya ada tujuan pustaka. Nah, tujuan pustaka ini yang pertama ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu juga kalian hanya menyantumkan nama peneliti, tahun, dan judulnya saja ya. Untuk info selengkapnya atau definisi dan uraian selengkapnya kalian bisa jelaskan waktu presentasi. Dan lalu untuk slide selanjutnya adalah tujuan pustaka bagian kajian teori. Nah, untuk kajian teori ini juga kalian bisa ambil subjudulnya saja, tidak perlu diberi uraian atau definisi. Nah, lalu ini selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir, karena ini penelitian kuantitatif, jadi hanya ada 2 tabel atau 2 kotak ya di sini. Di sini untuk variabel kualitas layanan atau variabel X. Nah, di sini ada variabel kepuasan masyarakat atau variabel Y. Seperti ini ya contohnya, teman-teman. Lalu, slide selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Hipotesisnya itu ada 2, itu H1 dan H0. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian ini ada beberapa subjudul ya. Yang pertama adalah jenis penelitian. Kalian di sini jelaskan jenis penelitian apa yang kalian gunakan. Nah, setelah itu ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini adalah alamat kantor atau lembaga dari yang kalian teliti. Nah, lalu di sini ada alat penelitian, objek penelitian, dan variabel penelitian. Nah, di sini kalian bisa dijadikan satu seperti ini atau dipisahkan slide-nya juga bisa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah populasi dan sampel. Nah, untuk populasinya kalian juga bisa mencantumkan sumber asli dari lokasi penelitian ya, seperti gambar di sini. Ini ada gambar tabel data pengguna layanan administrasi ya, lalu sumbernya di Dukcapil. Nah, setelah itu rumus sampel ini bisa dicantumkan atau tidak ya teman-teman, itu opsional saja, tapi jika dicantumkan itu lebih lengkap, karena untuk rumus sampel ini nantinya akan menjelaskan perhitungan sampel seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kalian juga lampirkan untuk perhitungan sampelnya. Lalu untuk slide selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, di sini kalian juga jelaskan untuk teknik pengumpulan data seperti apa. Nah, di sini dijelaskan menggunakan skala Likert. Lalu untuk beberapa keterangan atau beberapa
icon atau elemen yang digunakan itu seperti sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju, lalu di sini sudah ada angka atau poinnya. Nah, di sini kalian juga bisa mencantumkan nilai interval jika kalian menggunakan rata-rata Mean. Lalu untuk selanjutnya, kalian di sini bisa menampilkan hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Nah, yang ditampilkan itu tabelnya ya teman-teman, yang terdiri dari variabel, kode, tabel, hitung, keterangan valid atau tidak validnya. Nah, selanjutnya untuk bab 3 atau metode pengujian ini ada variabel X. Di sini menghitung uji reliabilitas ya di sini. Lalu ini variabel X hasil uji reliabilitas. Lalu next, ini untuk teknik analisis data cukup judulnya saja, untuk uraian dan definisinya nanti bisa dijelaskan waktu presentasi. Untuk uji hipotesisnya juga ya teman-teman. Lalu untuk sebenarnya yang tadi itu adalah PowerPoint untuk seminar proposal, dan tambahannya untuk seminar hasil itu adalah di bagian sini ya teman-teman, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah deskripsi variabel penelitian. Nah, di sini kita cukup cantumkan saja deskripsi nilai rata-rata ya teman-teman, tidak perlu dengan uraiannya. Nanti di sini kita bisa menjelaskan untuk tabelnya saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji regresi linear sederhana. Kalian juga cantumkan gambar tabelnya atau hasil ujinya dan uji korelasi juga. Nah, selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Nah, di sini ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Kalian juga harus menampilkan hasil ujinya ya teman-teman. Lalu untuk slide selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, di sini juga kalian cukup menampilkan tabel atau hasil dari uji signifikan parsial atau uji T, lalu di sini hasil uji koefisiensi determinasi atau R2. Nah, setelah kalian cantumkan, kalian nanti tinggal memaparkan hasil dari ininya saja, atau kalian bisa menggunakan data ini untuk menjelaskan. Lalu untuk slide terakhir adalah kesimpulan teman-teman. Di sini kalian silahkan memberikan kesimpulan sesuai kan dengan penelitian kalian. Nah, slide terakhir bisa kalian isi dengan ucapan terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, contoh PowerPoint seminar hasil penelitian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Bye bye.